Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan teman saya akan membahas tentang ruang, waktu, dan perubahan pada pembelajaran IPS SD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Saskia Agustina, dan teman saya, Imam Nawawi, dan dosen pembimbing kami, Bapak Muhammad Hafiz Fatoni, MPD. Waktu atau masa adalah serangkaian sebuah proses perubahan kejadian atau keadaan yang berlangsung pada benda atau tempat, dan lamanya proses itu tertentu dengan saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Contohnya, pembacaan proklamasi hari Jumat tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 pada jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu dan perubahan. Contoh, sidang BPU PKI 1 dan 2 dilaksanakan di Gedung Pancasila. Apa yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan adalah sebuah bentuk dari perubahan atau perkembangan dan pembawaan alamiah yang timbul dalam proses perjalanan kehidupan manusia dan peradaban manusia. Ada dua macam perubahan. Yang pertama, perubahan sosial. Contohnya, pada zaman dahulu manusia menggunakan surat dan telepon umum sebagai alat komunikasi jarak jauh. Sedangkan sekarang, dengan hadirnya smartphone, banyak orang berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat dengan sarana internet. Yang kedua, perubahan kebudayaan. Contohnya, dahulu orang-orang bangga menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Sekarang berubah, orang lebih banyak mengikuti berpakaian kebarat-baratan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perubahan. Yang pertama, faktor lingkungan alam. Yang kedua, adanya kontak dengan kelompok lain. Yang ketiga, adanya penemuan baru. Yang keempat, masyarakat mengadopsi suatu pengetahuan atau kepercayaan baru. Yang kelima, suatu bangsa memodifikasi cara suatu pengetahuan atau kepercayaan baru. Yang keenam, sistem pendidikan yang maju. Yang ketujuh, sikap mudah menerima hal baru. Faktor penghambat terjadinya perubahan. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional, yaitu sikap yang terlalu mengagungkan tradisi nenek moyang dan enggan menerima inovasi atau pembaharuan. Yang keempat, prasangka terhadap hal-hal yang baru dan asing. Yang kelima, hambatan-hambatan yang bersifat ideologi. Yang keenam, adat atau kebiasaan yang menolak inovasi atau pembaharuan. Yang ketujuh, pandangan atau nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Adapun bentuk-bentuk dari perubahan sosial dan budaya. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Yang kedua, perubahan yang terjadi menimbulkan pengaruh yang kecil dan perubahan-perubahan yang menimbulkan pengaruh yang besar. Yang ketiga, perubahan yang terjadi dikehendaki atau
yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Ya, sampai di sini saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga teman-teman telah menonton dan memperhatikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.